Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal hajja liman istata'a ilaihi sabila wa syara'a lil muslimina al-udhiyata takarruban jamila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul maula wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu lin-nasi wal jinni rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin al-khiyari minal ula wa ala alihi wa sahbihi du'ati bil qur'ani wa sunnatil ula. Amma ba'du fa ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi an'amakum ni'ama jami'an wa jamila wa la tamutunna wa antum minal 'asina wal juhala. Wa'lamu anna Allaha yashra'u fi yaumin nahri adh-dhahaba wal azkar kama anna Allaha ta'ala amarakum biqaulil mukhtar inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul maulanal azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita dalam bulan Zulhijjah, dan bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Al-Ashr Zulhijjah oleh ulama-ulama disebutkan lebih utama dibandingkan dengan 10 hari di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini, kalaupun kita tidak melaksanakan ibadah haji, maka kita bisa mengisinya dengan ibadah, berpuasa, bersedekah, dan melakukan hal-hal yang lain, sehingga besar pahala yang kita dapat di 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar. Sesungguhnya yang terbesar pada hari-hari di sisi Allah adalah ketika di hari penyembelihan hewan kurban. Hadirin sekalian yang berbahagia, sekurang-kurangnya ada 4 peristiwa tentang kurban yang diceritakan, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kurban yang pertama adalah kurban yang diperintahkan kepada Nabi dan Rasul Adam alaihissalam, berlaku untuk keluarganya semua, termasuk kurban yang dilakukan oleh putra beliau Qabil dan Habil. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah disebutkan, watlu alaihim naba'a ibni adama bil haq iz qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Bacakanlah kepada mereka, orang-orang yang beriman, peristiwa tentang 2 anak Adam. Yang dimaksud adalah Habil dan Qabil. Ketika keduanya melakukan kurban, Allah hanya menerima 1 kurban dari Habil, tapi menolaknya yang dilakukan oleh Qabil. Bapak sekalian, korban di kala itu adalah mengorbankan apa yang menjadi profesinya. Habil sebagai peternak, maka dipilihlah domba yang terbaik. Qabil sebagai seorang petani, maka diambillah beberapa ikat gandum untuk dikorbankan. Dari kedua anak Adam ini, Habil memilih yang terbaik dari yang dia punya,
Sementara Qabil tidak seperti hal demikian itu. Yang penting melakukan, tidak memberikannya yang terbaik. Hadirin sekalian yang berbahagia, kurban berikutnya yang kita tahu, yang kita kenal adalah kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Hadirin sekalian yang berbahagia, peristiwa ini adalah sebuah menunjukkan kecintaan Nabi Ibrahim dan Ismail di atas segala-galanya. Seandainya itu ada pada diri kita dan disyariatkan sampai dengan saat ini, kita mesti menyembelih anak kita yang satu-satunya, anak yang kita sayang. Bisa jadi belum tentu kita bisa melakukannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, kurban yang ketiga adalah kurban yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah nabi dan juga seorang raja, karena memang ayahnya Nabi Daud kebetulan seorang raja dan sebagai nabi dan rasul. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang menjadi pamor, yang menjadi ukuran kemewahan diantaranya adalah kuda-kuda. Kuda yang bagus, posturnya, cepat larinya, dan tampilannya menyejukkan pandangan. Berbeda dengan saat ini barangkali mobil dan pesawat. Maka pada suatu saat diceritakan di dalam surah Sad, "Idz urida 'alaihi bil 'asiyyi safinatul jiyad." Ketika di suatu sore hari dipertunjukkanlah oleh dayang-dayang kepada Nabi Musa kuda-kuda yang hebat, yang bagus, yang larinya kuat. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri hatta tawarat bil hijab. Nabi Sulaiman ketika melihatnya, beliau terkagum, senang dengan binatang-binatang yang diberikan untuk sebagai seorang raja, dan dia mengatakan, aku suka, kecintaanku kepada hal-hal yang baik tetapi menyebabkan melalaikanku dari mengingat Tuhanku. Hatta tawaratil hijab, sehingga semua itu menjadi samar pandanganku, menutup sehingga hubunganku dengan Allah tertutup dengan kecintaan terhadap kuda-kuda yang bagus itu. Lalu kita lihat pada ayat berikutnya, rudduha alayya. Nabi Sulaiman bilang kepada dayang-dayangnya, coba tolong kau lewatkan lagi, kau tampilkan lagi itu kuda-kuda yang menawan itu. Ketika ditampilkan lagi, fatafiqal mashabis suki wal a'na. Orang tidak ada yang paham ketika Nabi Musa mendekat. Ternyata di balik bajunya ada pisau yang tajam. Maka disembelihnya, dipotong semua binatang-binatang, kuda-kuda yang hebat, karena itulah yang menjauhkan pandangannya dari Allah. Hadirin sekalian yang berbahagia, sepertinya kurban yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman adalah hewan kuda, tetapi ya sesungguhnya yang dilakukan kurban adalah menyembelih semua yang mematikan kehidupan bagi seorang hamba Allah. Kurban adalah mematikan sesuatu yang hidup dan menghidupkan yang mati. Kita menyembelih segala sesuatu termasuk binatang. Kalau itu mengganggu pikiran kita, karena di zaman itu adalah kebanggaan, sembelih yang hidup, maka tumbuhkan yang mati di dalam hati kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, yang keempat adalah kurban yang berlaku bagi Nabi Muhammad dan termasuk kepada kita sekalian. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada awal-awal Islam, masyarakat jahiliyah itu juga sudah melaksanakan kurban primitif. Mereka menyembelih semua binatang.
Apa saja yang mereka punya mereka sembelih, dan itu setelah sembelih Abdullah bin Abbas mengatakan yudarrijunal bait bidima'il budni, darah yang hasil penyembelihan hewan yang mereka kurbankan itu kemudian dilumuri di sekitar Ka'bah. Hadirin sekalian yang berbahagia, jadi peristiwa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sampai masa Nabi Muhammad sudah terjadi pergeseran nilai dan pelaksanaan kurban. Awalnya umat Nabi Muhammad ingin melakukan yang sama, maka turun perintah Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha, tidak akan pernah sampai darah yang kalian lumuri di Ka'bah dan daging yang kalian berikan, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepada kalian adalah ketakwaan. Bapak saudara sekalian, ketakwaan kita yang sampai. Segala sesuatu yang menutup ketakwaan itulah yang mesti kita sembelih, bukan juga ya dalam arti cuma menyembelih hewan. Imam Al-Ghazali memberikan sebuah interpretasi yang menarik. Innamal maqsudu tazkiyatun nafs an sifatil bukhli. Berkurban itu sebenarnya membunuh. Berkurban itu sebenarnya mematikan adalah sifat yang buruk dalam hati manusia, yaitu pelit. Hadirin sekalian yang berbahagia, siapapun orangnya punya sifat pelit, kalau saja tidak ada bimbingan keagamaan, berat untuk berkurban, berat bersedekah. Oleh karena itu, hadirin sekalian yang berbahagia, inilah yang menjadi prinsip di dalam kita melakukan berkurban. Menyembelih bukan cuma hewan, segala sesuatu yang menghalangi kita kepada Allah, sembelih, matikan itu, tumbuhkan ya sinar hati dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang berbahagia, Sayyidina Umar ketika menjadi seorang khalifah, beliau lupa pada satu sore berangkat dia ke kebun melihat kebun korma yang dipunyai oleh seorang khalifah, Umar ibnul Khattab. Ternyata beliau terlalu lama di kebun. Akhirnya seketika dia ingat, lompat naik ke atas kuda, dipacu sekecepat-cepatnya sampai di depan Masjidil Haram. Mohon maaf, sampai di depan Masjid Nabawi, orang sudah selesai sholat asar semua. Beliau memutar kampung mencari siapakah yang belum sholat agar sholat bersamaku. Ternyata orang sudah sholat semua dan sudah berjamaah di masjid itu. Maka beliau mengumpulkan para sahabatnya. Dia mengatakan, ayuhal akhil kiram, ushidukum ana bustani lil masaki kafaratan li umara li tarki salatil jamaah. Tolong saksikan, mulai hari ini kebun kormaku itu aku berikan kepada seluruh fakir miskin sebagai hukuman karena dia mengalahkan sholat asar berjamaah. Hadirin sekalian yang berbahagia, itulah yang dimaksud dengan kurban. Bukan berarti ketika punya 4 juta, punya 30 juta, kemudian kita kurbankan sudah selesai. Sesungguhnya ada yang mesti kita matikan dalam hati kita itu. Segala sesuatu yang menahan diri dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan tarkus syahwat an mahabbatillah. Meninggalkan segala syahwat, keinginan, obsesi yang menghalangi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum